Asuhan keperawatan jiwa sehat merupakan salah satu asuhan keperawatan kesehatan jiwa. Asuhan keperawatan jiwa sehat ini berfokus kepada perkembangan psikososial, dimulai sejak dalam kandungan, dilanjutkan ke tahap selanjutnya mulai dari bayi, toddler, prasekolah, usia sekolah, remaja, dewasa, hingga lanjut usia. Video ini akan menampilkan strategi komunikasi asuhan keperawatan jiwa perkembangan psikososial pada remaja. Adapun tujuan tindakannya antara lain: A. Menyebutkan karakteristik perkembangan psikososial yang normal dan menyimpang. B. Menjelaskan cara mencapai perkembangan status sosial yang normal. Dan C. Melakukan tindakan untuk mencapai perkembangan sosial yang normal. Selamat pagi adik. Pagi. Perkenalkan, saya Nurs dulu. Biasanya adik boleh panggil saya Kak dulu. Nah, nama adik siapa? Nama aku Bila, Kak. Oh, Bila. Bila senangnya biasanya dipanggil apa? Bila aja. Oh, dipanggilnya Bila saja ya. Usia Bila berapa saat ini? 15 tahun. Oh, sudah 15 tahun. Nah, di usia Bila yang saat ini sudah 15 tahun, apakah Bila sudah tahu tugas perkembangan apa saja yang harusnya sudah dicapai nih pada anak seusia Bila? Atau mungkin Bila sudah tahu perubahan apa saja yang terjadi pada anak seusia Bila atau anak remaja? Belum, Kak. Baru taunya pubertas aja sih. Oh, Bila baru tahunya pubertas aja. Nah, Bila, bagaimana kalau hari ini kita ngobrol? Pada tahap pengkajian, akan dikaji lebih lanjut terkait faktor biologis, psikologis, dan sosiokultural. Setelah mendapatkan data dari hasil pengkajian, disampaikan kepada klien apa diagnosis keperawatannya. Jika dalam kondisi sehat, maka diagnosisnya adalah kesiapan peningkatan perkembangan usia remaja. Perawat harus menyampaikan menggunakan bahasa yang mudah dipahami. Contoh, sekarang adik berada pada tahap tumbuh kembang remaja. Saja perilaku yang sesuai dan menyimpang pada remaja. Saya baru tahu nih, Kak. Nah iya, kalau dari leaflet tersebut yang sudah Bila baca, kira-kira ada nggak perilaku yang sudah sesuai dan belum sesuai? Masih ada yang belum sih, Kak. Boleh tolong dijelasin nggak? Oke, di sini kakak coba jelaskan ya ciri-cirinya. Jadi bila tugas utama dari seorang remaja itu adalah mencapai identitas atau mengenal jati diri, di mana remaja mengenal kelebihan dan kekurangan yang dimilikinya, kemudian tujuan hidup, peran yang ada di keluarga, kemudian di sekolah, dan juga peran yang ada di lingkungan. Gitu. Nah, mari kita diskusikan ya, bagaimana kalau misalnya remaja itu tidak dapat memenuhi peran-peran tersebut. Nah, maka akan terjadi yang namanya kebingungan peran di remaja itu sendiri. Nah, apakah Bila sudah paham? Paham, Kak. Berarti kita harus mengenali diri sendiri ya, Kak? Nah, tepat sekali. Kalau gitu, kelebihan Bila sekarang apa yang Bila rasakan? Kalau kelebihan, aku itu bisa main piano. Terus aku juga jago basket. Aku bisa bikin puisi. Aku suka matematika. Di kelas juga aku ranking. Wah, hebat sekali. Banyak ya berarti kelebihan Bila. Nah, kalau misalnya kekurangan Bila, kira-kira apa yang Bila rasakan? Kalau kekurangannya sih, aku ngerasa aku masih ceroboh gitu loh, Kak. Terus juga masih bingung ngebedain mana yang baik sama yang gak baik. Nah, dari kelebihan dan juga kekurangan Bila tadi, kira-kira menurut Bila bagaimana? Dan juga bagaimana nih peran Bila terhadap keluarga, terhadap sekolah, dan juga terhadap masyarakat? Atau bagaimana dengan cita-cita Bila? Apakah Bila sudah bercerita dengan kedua orang tua Bila? Dan gimana pendapat kedua orang tua Bila? Masih ada yang harus diperbaiki, Kak. Aku masih bingung melakukan apa untuk diri sendiri.
Kalau untuk cita-cita, aku pengen jadi perawat, Kak. Wah, hebat. Terus orang tua aku juga sudah tahu dan sudah setuju. Begitu. Nah, kita kembalikan lagi ya tentang bagaimana cara menjadi remaja yang sehat. Jadi yang pertama, remaja itu mereka bermain dengan teman sebayanya. Kemudian remaja juga bisa mengikuti kegiatan-kegiatan yang positif, dan remaja juga bisa memiliki teman curhat. Nah, bagaimana kalau sekarang kita coba aktivitas yang Bila biasanya lakukan di rumah? Iya, Kak, aku biasanya di rumah tuh bantuin orang tua. Kita kan harus tetap beraktivitas ya, Kak, walaupun dalam kondisi kayak gini. Nah, kalau gitu bagaimana kalau kegiatan tersebut kita masukkan ke dalam jadwal aktivitas Bila? Siap, Kak. Ya, berarti Bila tadi mau membantu orang tua ya? Iya. Oke. Nah, tidak terasa ya kita sudah 30 menit nih ngobrol bersama. Nah, sekarang bagaimana perasaan Bila setelah tadi kita membahas banyak hal nih tentang remaja? Aku seneng banget, Kak, jadi tahu banyak tentang perkembangan diri sendiri. Nah, seperti itu. Tadi kan kita udah banyak ya Bila ya. Kita bahas tentang ciri-ciri perkembangan pada remaja. Nah, sekarang Bila boleh tolong sebutkan lagi bagaimana sih cara menjadi remaja yang sehat? Nah, jadi kita tuh harus mengenali kelebihan kita, kekurangan kita. Terus juga kita harus mengenali diri sendiri. Oke. Nah, mungkin kalau untuk pertemuan kali ini cukup sampai di sini aja ya Bila. Nah, Bila, saya harap dari apa yang kita sudah bahas tadi dan juga beberapa kegiatan yang sudah Bila pilih bisa Bila lakukan ya sesuai dengan rencana kita tadi. Siap, Kak. Ya, nah kalau begitu saya pamit dulu. Nah, mungkin nanti untuk minggu depan saya akan datang lagi ke sini. Nah, untuk waktunya dan juga tempatnya kira-kira kalau misalnya saya datang sekitar pukul 3 sore saat Bila pulang sekolah bagaimana? Boleh, Kak? Boleh. Untuk tempatnya apakah di rumah Bila lagi? Iya, di sini aja. Oke, kalau begitu nanti kita akan bertemu minggu depan ya Bila ya, di waktu pukul 3 sore dan juga di rumah Bila. Kalau gitu sekarang saya pamit dulu ya Bila ya. Iya, makasih ya, Kak. Iya, sama-sama Bila. Strategi komunikasi merupakan hal yang penting dalam menjalin komunikasi dengan pasien. Karena jika dilakukan dengan benar, akan terjalin komunikasi yang efektif antara perawat dan klien. Selamat mencoba.